Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar sahabatku? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang datang dari kampung halaman saya, di mana di sana akan dibangun sebuah masjid Jami' As-Sidah namanya. Tepatnya di Desa Gunung Lurah atau di RT 5 RW 6 Desa Lurah Kecamatan Cilengok Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia tentunya. Akan dibangun sebuah masjid Jami' As-Sidah. Kenapa sih di situ dibangun sebuah masjid? Ya karena memang di situ sangat membutuhkan sebuah masjid di mana masyarakatnya sudah cukup padat, kemudian masjid jaraknya cukup jauh gitu ya. Jadi maka dibangun sebuah masjid, dan kebetulan di situ juga dibangun sebuah madrasah atau sekolahan juga, itu ada nanti di sebelah utaranya ya. Itu ada sekolahan juga. Nah, kabar gembira karena ini memang kesempatan bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir ya. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kenapa? Karena ini kesempatan kita untuk membangun rumah atau untuk dibangunkannya kita rumah di surga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara kita membangun sebuah masjid. Ya, nggak harus membangun satu masjid full ya, paling tidak kita menyumbang gitu, menyumbang seberapa semampu kita tentunya. Ya, yang namanya menyumbang itu kan ya semampu kita. Dan juga di situ ya, kalau kita nggak mampu dengan harta, bisa dengan tenaga, dengan pikiran gitu. Atau paling tidak kalau misalnya nggak bisa dengan tenaga, nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan pikiran, ya udah diem gitu, nggak usah usil ya, nggak usah usil. Itu paling bagus. Diam kalau memang nggak bisa. Nah, kalau memang bisa, ya tentunya sangat diutamakan kita membantu membangun ya dengan harta dan lain sebagainya. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga ya. Kalau rumah di surga itu jangan dibayangkan hotel bintang 5 di Indonesia ya, atau di dunia ini ya. Kenapa? Ya kalau rumah di surga itu ya nggak ada bandingannya lah, kenikmatannya, keindahannya dan lain sebagainya. Karena kan ibarat kita, kenikmatan di dunia ini ibarat kita mencelupkan jari kita ke laut, kemudian kita angkat dan kita akan netes tuh dari jari ya, air. Nah itu kenikmatan di dunia yang netes tuh. Nah, sedangkan sisanya di samudra itu nikmat yang di akhirat. Ini khusus loh ya buat yang beriman. Kalau yang nggak beriman nggak saya bicarakan. Itu, mana dalilnya gitu kan, biasanya banyak tuh yang kalau kita bicara itu selalu tanya tentang dalil ya. Jadi dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sahih Bukhari nomor 450 ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, barang siapa bana yang membangun masjid dan sebuah masjid ya, banallahu, maka Allah akan membangunkan mislahu, seumpama apa yang dia bangun itu, fil jannati, di dalam surga. Surga itu nanti ya, kalau kita udah masuk ke dalam alam akhirat ya. Kita alam kubur aja belum gitu. Masih betah di dunia ya. Nah, padahal di alam akhirat itu kan alam yang kekal abadi ya, abadan abadun, selama-lamanya udah, kita nggak kembali lagi ke sini, ke dunia ya. Nah, Allah akan membangunkan untuknya seumpama yang dia bangun itu ya. Terus dalam Sahih Muslim ya nomor 533 itu juga diriwayatkan, kalau Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi ta'ala, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala ya, bukan karena
saya, bukan karena panitia, bukan karena nggak enak Pak Lurah, bukan karena nggak enak tetangga, bukan karena lagi nyari mertua. Maka ya kamaf hasi kototin. Jadi seumpama membangunnya itu hanya seperti kandang burung ya, rumah burung, sarang burung, au azhara atau lebih kecil dari itu. Maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah di surga. Itu. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini bagi orang yang beriman pasti akan berebut nih ya untuk berinfak, untuk beramal jariah, untuk membangun sebuah masjid gitu ya. Nah, tapi weling saya, pesan saya sebagai orang tua ya kepada penerus generasi muda ya di kampung nih, para remaja, nanti digerakkan remaja masjidnya itu ya, dibentuk. Kemudian untuk apa? Untuk mensyiarkan masjid, untuk memakmurkan masjid tersebut nanti kalau udah jadi. Jangan sampai udah jadi kemudian cuman diliatin doang, nggak dimasukin, nggak buat majelis, nggak apalagi buat ya ibadah-ibadah lainnya ya. Dan terutama untuk 5 waktunya itu ya, 5 waktunya harap diperhatikan ya. Jadi jangan seperti yang sudah-sudah ya, masjid kapasitas 500 orang, sama subuh cuman 5 orang. Ini kan malu kalau begitu ya, karena lillahi ta'ala, tapi malunya ya malu sama Allah gitu ya. Dan memang berat nih ya untuk memakmurkan masjid itu, memang di situ harus orang yang beriman ya, yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Mereka itu mendirikan sholat, memberikan zakat. Itu orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang begitu itu akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongannya para muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau muhtadin itu udah muflihun. Ya, beruntung mereka. Dan di akhirat itu hanya ada 2 golongan ya, satu rugi, satu untung. Kalau rugi masuk neraka, kalau untung masuk surga gitu. Jadi ya semuanya kita tinggal pilih saja. Kita mau menzalimi diri kita dengan memasukkan diri kita ke neraka atau ke surga, itu ya pilihan kita. Sebab Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Begitu saudaraku ya. Dan untuk memakmurkan masjid, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat. Ini kalimat mendirikan sholat itu pasti didirikannya Allahumma sholat ya. Jadi tidak mengerjakan, tapi mendirikan, berarti lebih daripada mengerjakan. Dalam artian kita disiplin waktu ya, itu terutama, dan juga disiplin untuk berjamaah ya. Terus untuk jamaah ini juga prihatin ya kita, karena kadang jamaah itu nggak nurut sama imam. Dalam artian sholatnya nurut, tapi begitu udah sholat banyakan kabur, imam belum selesai wirid mereka sudah kabur. Jadi nggak ikut doa ya, nggak ikut doa, tinggal nunggu berkahnya mereka kabur ya Allah. Nah ini memang ini bisa diperbaiki lagi. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, mendirikan sholat dan memberikan zakat. Walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi untuk menegakkan
agama, untuk mendakwahkan agama, mensyiarkan agama itu ya lillah, 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 udah nggak usah banyak tengok-tengok ya. Kalau mau dikatakan radikal ya terserah, yang penting lillah. Kalau udah lillah ya udah ya, intinya kita tetap lurus ya. Kalau jalan nggak banyak tengok-tengok itu insya Allah lurus, yang penting konsentrasi ke depan. Kalau tengok-tengok nanti bisa sering ini tersandung ya. Sering tersandung yang nyungsep ya, nyungsep dalam artian nyungsep untuk jalan akhirat itu kan bahaya itu ya. Pokoknya kalau walam yahsya illallah itu udah. Yang demikian itu mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu ya bro ya. Mudah-mudahan masyarakat Mengganguni nanti akan semakin giat beribadah dan kelak sama-sama bersaksi nih di akhirat ya, terutama di hari kiamat nanti akan sama-sama bersaksi nih. Oh iya, dulu itu Pak Ahmad bareng saya itu membangun masjid. Dulu itu Pak Nur bareng saya tuh sholat jamaah kan gitu ya, kan saling bersaksi. Satu misalnya Pak Jamil lagi dalam kesengsaraan, oh ya Allah itu dia pernah ngaji sama saya, bisa begitu ya. Jadi maka persaudaraan di antara kita kaum muslimin juga sangat penting. Baik saudaraku, kita doakan untuk mereka-mereka yang berinfak, yang beramal jariah untuk Masjid As-Sidah, mudah-mudahan mendapat keberkahan dunia akhirat, yang diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya, diluaskan jalan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, dan kemudian di akhirat menjadi golongannya orang-orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini berikutnya ada sebuah video ketika peletakan batu pertama. Apa ya? Apa? Anak, kan seneng Tikul, senang tikul.
Sisit, Mas, sisit. Alhamdulillah.